Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik semata, tetapi juga perjalanan dalam rangka menguatkan, mengokohkan iman, melihat dalil yang tertulis dalam kitab-kitab hadis dan melihat medannya. Jenazah. Mada yuridullah? Dari halaman Masjid Nabawi Kabir di Damaskus kita udah live di sini Kak. Tapi mungkin kita kan hari Jumat. Nah, tadi Anda mendengar beberapa hal-hal yang menarik dari khotbah Jumat di Masjid Nabawi ini. Ma dzakarta min tilkal khutbah. Masya Allah. Tadi ini hari istimewa sekali. Kenapa? Karena hari ini hari Jumat pas bertepatan dengan hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren sekali ya. Dari malam tadi itu acara sudah hebat sekali di Damaskus ini. Bagaimana tiap-tiap masjid juga berbita ya menyambut Maulid Nabi. Lain pula meriahnya mereka. Seperti kita di Indonesia mau melaksanakan hari Idul Fitri besoknya gitu. Dan hari ini juga seperti kita dengarkan tadi ada nasyid live ya dari tim yang sudah turun temurun. Mereka itu mewarisi kemampuan nasyid salawat Nabi dan sebagainya di menjelang khatib naik. Fokusnya menjelang khatib naik di hari Id Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah tadi, namanya negeri ini adalah negeri yang memang sudah dikenal sebagai negeri iman, negeri ribat, negeri jihad. Mereka khatibnya nggak malu-malu dan nggak ragu-ragu, nggak ada sedikit pembimbangnya menyampaikan suara kebenaran dengan penuh keberanian, lantang. Ya. Tadi yang paling keras di sini. Fokus tentang masalah kezaliman yang wujud di muka bumi saat ini ya. Kayak ngomong soal Gaza juga tadi. Iya pasti. Jadi beliau menyerukan kepada umat agar umat tidak boleh berpangku tangan ya. Jangan hanya sekedar mengandalkan rasa kasihan, kemudian hanya berdoa itu pun kalau ada tidak. Tapi beliau menyerukan kepada bangkitlah ya, bangkitlah, bangunlah, bersamalah dan menangkanlah karena ini tanggung jawab akan dituntut nanti pada hari kiamat. Jika diam saja maka kita tidak akan mendapatkan sedikit pun muka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga mendengar sebelumnya bagaimana rakyat di Gaza sendiri akan sudah menyampaikan ikrar, kalian akan menjadi musuh kami nanti pada hari kiamat bila kalian mampu tapi kalian tidak berbuat apa-apa ya. Kami akan menjadi seteru kalian pada hari kiamat. Alhamdulillah. Gitu Ustaz Pizarro ya. Jadi Mas Ria, bagaimanapun khutbah tadi itu khutbah yang menggentarkan, menggemparkan karena diucapkan dari negeri iman, negeri yang tidak pernah putus di sini jihad dan ribatnya. Gitu maksudnya. Ngomong-ngomong tuh di belakang kita ada menara apa sih? Baik. Jadi Masjid Jami' Amawi ini memang masjid ini dibangun dari zaman Bani Umayyah ya. Waktu itu negeri ini masih belum ditaklukkan. Dan ketika negeri ditaklukkan ini masih milik Kanisah ya. Kanisah itu adalah gereja. Kemudian oleh Al-Malik bin Abdul Sultan Walid bin Abdul Malik tanah yang di sebelahnya dibebaskan dari tanah orang Kristen punya. Kemudian dibangunlah masjid yang begitu luas dan menara ini adalah menara yang paling pertama dibangun dalam Islam. Menara putih. Disebut dengan Mi'dzanatu Isa. Kenapa dikatakan Mi'dzanatu Isa? Atau disebut juga dengan Manaratul Baydha, menara putih. Maka di zaman Bani Umayyah ini menara pertama sekali dibangun dalam Islam. Ini dia menara tertua di dunia, menara nomor 1. Unik. Setelah menara ini dibangun, para ulama yang sudah mendengarkan banyak nubuat Nabi SAW sepakat mereka mengatakan hanya beberapa gelintir saja yang masih agak berbeda, yang mengatakan bukan yang ini, tapi yang di perbatasan timur daripada kota Damaskus ada 2 kilo dari sini. Tapi saya sendiri sudah melihat ke sana dari dekat dan termasuk ilir mudik keluar masuk, saya katakan saya yakin bukan yang itu. Ya, maka mayoritas ulama sepakat mengatakan ini. Kenapa? Tidak memenuhi syarat
Kalau yang di sana sudah menaranya kecil, jelek, kemudian gerbangnya sama tanpa ada pintu sama sekali, dan tidak ada tempat sholat. Ya, mungkin di sana nanti Nabi Isa akan turun, sementara kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mana? Urut-urutannya gimana? Jadi gini ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, posisi kaum muslimin saat itu, alhamdulillah Imam Mahdi kan sudah berhasil menaklukkan seluruh dunia. Seluruh pertempuran sudah dimenangkan dengan izin Allah SWT. Timur sudah jatuh ke tangan umat Islam. Barat sudah ditaklukkan ya. Malhamah Al-Kubra udah rampung dan sudah selesai. Nah, akhirnya Dajjal laknatullah alaih keluar ya. Keluarnya Dajjal menjadikan Imam Mahdi yang sudah menaklukkan bumi terhalang untuk memanfaatkan bumi ini dikendalikan dengan syariat Islam. Kenapa? Dajjal sedang melanglang buana untuk menjadikan manusia di bumi murtad. Dan memang pada saat itu puncak-puncak daripada sulitnya hidup, dan Dajjal membawa harta. Siapa yang sujud menyembahnya, harta akan dibagi kepadanya, dan seterusnya seperti yang sudah kita ilmui. Karena satu-satunya musuh di muka bumi yang tersisa adalah Dajjal, dan Dajjal bukan bahagiannya Imam Mahdi bisa menaklukkannya. Akhirnya Allah pertemukan dua makhluk legend ini, yaitu Imam Mahdi dengan Dajjal. Tapi ternyata bukan dalam takdirnya, bukan Imam Mahdi yang akan mampu menghabisi dan mengalahkan Dajjal. Dan Dajjal setelah perjalanan yang panjang, dia akhirnya menetapkan bahwa satu-satunya penghalang mewujudkan kembali kepemimpinan mereka untuk menguasai seluruh dunia itu adalah Imam Mahdi. Jadi Al-Mahdi harus dibunuh. Al-Mahdi posisinya di sini, ya, didesak, dan Al-Mahdi lari masuk ke dalam masjid ini. Dengan dalam beberapa riwayat dan asar kami temukan jumlah pasukan Imam Mahdi saat itu ada 2.500 orang. Kira-kira masjid ini mungkin kira-kira 10 ribuan muat ini ya, kalau kita perhatikan. Tapi 2.500 orang pasukan Imam Mahdi. Dajjal sudah sampai memasuki Damaskus dan mengepung. Seluruh gerbang yang ada pintunya ditutup, dan ini memenuhi syarat. Kenapa? Pintunya tinggi sekali dan besar, berat. Itu dari besi itu. Pintu yang pas kita masuk itu dari besi, lumayan tebalnya kira 20 cm. Tidak mudah walaupun ditombak, dipedangi, diparangi, tidak akan bisa. Satu. Yang kedua, temboknya juga hampir 30 meter tingginya. Ya. Saat itu teknologi sudah tidak ada. Jadi Al-Mahdi dengan orang-orang beriman berada di dalam, dikepung berhari-hari oleh Dajjal. Ya. Pertimbangannya adalah kalau tak keluar mati di dalam karena kelaparan, kalau keluar mati dicincang oleh pasukan Dajjal yang jumlahnya dari Yahudi ini saja sudah 70.000 orang. Nah, pasukan Muhammadiyah cuma 2.500. Udah kelelahan, udah kehabisan senjata, dan juga sudah kelelahan, kehabisan senjata, udah lemah ya. Walaupun begitu semangat mereka tidak pernah berpudar. Hanya saja di masjid ini mereka terkepung di sini. Dajjal di luar sudah memastikan, karena nggak sabar juga dia akhirnya. Besok pagi kita bantai dia, kita hancurkan pintu. Ya. Kenapa Dajjal tidak menggunakan kesaktiannya? Kenapa Dajjal tidak menggunakan kemampuannya yang katanya sudah mendekati seperti kemampuan Tuhan, kata-kata pengikutnya? Kenapa? Karena semua kemampuan Dajjal itu dibantu oleh kekuatan jin, setan. Nah, sementara orang-orang beriman yang ada di dalam, bacaan doa mereka, zikir mereka, amalan mereka, menjadikan semua kekuatan jin, setan itu tidak ada satupun yang bisa dipakai oleh Dajjal. Akhirnya secara manual, Dajjal mencoba mendorong-dorong dari luar sebagainya. Nah, mungkin saja kita tidak tahu entah apakah dengan kalau zaman seperti Lord of the Ring dan film-film kolosal dulu itu ya, bisa jadi sudah ada kayu besar yang disiapkan untuk mendobrak di luar itu bagaimana. Tapi kata Dajjal besok pagi, ya, setelah matahari terbit. Di situ malam harinya Imam Mahdi di dalam masjid ini dengan orang-orang beriman sudah pasrah kepada Allah, besok kita hadapi, ya. Tapi karena ilmu mereka ada bahwa harusnya jadwalnya Nabi bisa turun.
Nah, gitu ya. Oh, berarti mereka paham juga Pasti, dengan hadis-hadis zaman pasti dulu, mereka harus sudah juga. mengimani semua. Mereka sudah mengetahui. Jadi ini jadwalnya adalah Nabi Isa harusnya sudah turun. Bahwa Dajjal itu pasti akan terbunuh dan membunuhnya bukan mereka, tapi Nabi Isa alaihissalam. Jadi kemudian sholat subuh Jadi pun kondisinya nggak pernah hopeless dong mereka. nggak pernah. Mereka tuh pernah optimis. Justru semakin mendekati kenyataan ini, semakin mereka kemunculan Al-Mahdi saja. Orang beriman tuh sudah padu imannya, sudah nggak tergoyahkan lagi bahwa langkah demi langkahnya kan sudah dibocorkan Nabi dalam nubuat akhir zamannya ya. Kalau ada rezeki tolong didapatkan kitab kami nubuat akhir zaman, fakta dan data tak terbantahkan. Jadi umat itu sudah tahu persis bahwa ending daripada ini adalah Dajjal dibunuh dan barulah orang-orang Yahudi dihabisi sehabis-habisnya setelah itu. Nah sebelumnya mereka tahajud. Sepanjang tahajud mereka berdoa kepada Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada mereka semua yang Allah janjikan, yaitu turunnya Nabi Isa dan terbunuhnya Dajjal. Karena tidak ada lagi Imam Mahdi, tidak diberi kekuatan. Orang mukmin juga sudah tidak memiliki apa-apa untuk mampu melawan, tapi mereka bertekad berjuang sampai akhir kemenangan ada di tangan kita dengan izin Allah. Waktu subuh berkumandang, Al-Mahdi menyuruh kemandangan azan. Setelah kemandangan azan, Rasulullah SAW mengatakan mereka pun sholat sunat. Mereka sholat sunat. Mereka belum memastikan ini subuh ini atau kapan ya, karena sudah sekian kali subuh nih. Tapi subuh ini atau kapan ya? Hanya sejak gegap gempita di luar untuk menghancurkan gerbang, itu sudah begitu menggema di luar sana. Bagi Al-Mahdi, tetap saja Allah pasti tidak akan menepati janjinya, nubuat Nabi pasti terjadi. Allah, alhamdulillah, sampai menjelang qomat belum ada tanda-tanda ini. Dari langit belum ada apa-apa, orang-orang tiap sebentar masih ngelihat dia mau turun belum? Dia mau turun belum? Ya akhirnya kata Mahdi, udahlah, ayo kemenangan iqamat aqimis shalah. Beliau pun maju ke depan. Nah, kita tidak bisa memastikan ya, apakah nanti sholatnya Imam Mahdi di ruangan ini, yang tempat terbuka begini, sehingga kaum mukmin tiap sebentar melihat ke belakang ya, ke langit maksudnya, udah mau turun belum? Karena nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda. Akhirnya Imam Mahdi aqimis shalah. Beliau pun maju, kaum muslimin bisa jadi ini besok, bukan sekarang. Jadi harapan mereka selalu begitu, bisa jadi ini besok, bukan sekarang. Mulailah Imam Mahdi maju ke depan untuk akan mengimami sholat. Tiba-tiba mereka semuanya dikejutkan dengan menyaksikan dari langit turun semacam cahaya yang bisa hanya mereka yang melihat. Tapi Dajjal dengan orang kafir dulu nggak bisa melihat. Ya, akhirnya mereka melihat Nabi Isa sudah didampingi oleh 2 orang malaikat yang bersayap, kata Rasul. Jadi malaikat itu dengan sayap mereka turun ke bumi, ya. Terus kata Rasulullah, Nabi Isa meletakkan tangan kirinya di pundak bahu malaikat sebelah, bahu kanan malaikat sebelah kirinya. Sementara tapakan kanannya, kata Rasulullah, diletakkan di bahu malaikat yang sebelah kanannya, di bahu kiri ya. Turun Nabi Isa, rambutnya kata Rasulullah seperti basah, seolah ada air yang menetes rambut Nabi Isa itu. Kemudian dia turun, kondisi ketika itu sudah hampir terbit matahari. Saking optimisnya para sahabat Imam Mahdi dan para sahabat ya, nunggu Nabi Isa, kok belum juga, akhirnya Imam Mahdi instruksikan iqamat tadi. Jadi orang udah bisa lihat gitu ya, terangnya Nabi Isa turun, mereka pun Imam Mahdi, dan kami yakin karena kata Rasulullah dia turun di Menara Putih, berarti beliau nanti di sana. Bagaimana cara ke bawahnya segala macamnya kita tak tahu, hanya saja saat Imam Mahdi melihat Nabi Isa sudah maju ke depan, beliau pun mereka jamaah langsung menyibakkan ini mereka mempersilakan Nabi Isa di depan. Imam Mahdi juga mundur. Di situ Nabi Isa berkata, jangan, kata Nabi Isa, sekarang ini iqamat tadi untukmu. Imamnya zaman sekarang adalah kamu, ya. Iqamat tadi untukmu, imamnya zaman sekarang ini adalah untuk kamu, ya. Kamu tetap laksanakan sholat, saya di belakangmu. Oke, setelah itu kaum muslimin sudah bersukacita nih. Ini agenda berikutnya sudah jelas, kematian Dajjal. Selepas sholat subuh, mereka berzikir dengan tenang, hiruk pikuk di luar makin hebat. Nabi Isa berdoa, kaum muslimin berdoa. Waktu syuruk selesai, Nabi Isa segera menuju ke gerbang. Nabi Isa segera menuju ke sana. Dajjal juga di waktu yang sama dari luar bergerak menuju ke pintu itu. Ini keren ini pintu gerbang. Nah, sama-sama sedang bergerak. Kata Rasulullah SAW, Nabi Isa bergerak menuju ke pintu untuk membuka pintu. Ya, kata Nabi Isa, jangan takut. Sebab qadarullah, Nabi Isa saat diturunkan itu, nafasnya saja, nafas Nabi Isa ini mampu tercium, bau nafasnya tercium oleh orang kafir sampai jarak 500
apa tuh, Buya tidak ingat, apakah 500 meter, apakah 500 langkah perjalanan, 500 langkah. Pokoknya sebanyak sejauh itu nafas Nabi Isa ini asal tercium oleh orang kafir, musuh-musuh Islam mati di tempat. Luar biasa. Orang kafir bermatian. Ya, kemudian Dajjal saat melihat ada musuh yang telah disiapkan untuk membunuhnya, hanya dia satu-satunya bisa menghabisinya. Sudah ada di depannya, Dajjal menjerit, spontan Dajjal menjerit di depan Nabi Isa alaihissalam. Jeritan Dajjal ini bersamaan dengan melelehnya kulit dan dagingnya, meleleh seperti melelehnya garam yang dimasukkan ke dalam air. Jeritan Dajjal ini bersambung dengan Dajjal meloncat sejauh mungkin ke ufuk timur. Ini kekuatan Dajjal ya. Dia bisa meloncat, lari ke ufuk timur hanya dalam satu kali genjotan. Tapi qadarullah, kata Rasul, Nabi Isa sudah ada di sana. Ya, dialah ke ufuk barat. Nabi Isa sudah menunggu di sana. Kemanapun dia pergi, Nabi Isa sudah di situ. Akhirnya kata Rasulullah, Dajjal memutuskan untuk pergi ke Bab Al-Lud. Karena orang-orang Yahudi meyakini Bab Al-Lud ini yang mampu melindungi sang Mesiah Dajjal itu dari segala. Bab Al-Lud itu baru beberapa tahun yang lalu yang membangun gerbang itu Israel. Di luar Palestina. Iya. Jauh banget dari sana. Jauh. Kalau dari sini mungkin ya harusnya kalau jalan naik mobil lebih kurang 3 hari. Habis juga lah sehari semalam ya. Nah, Nabi Isa sudah di sana. Nabi Isa sudah sehari semalam itu naik mobil. Oke ya, di tepi dekat Tel Aviv gitu. Nabi Isa sudah nunggu di sana. Dan ternyata memang kata Rasulullah SAW, tempat Dajjal dibunuh oleh Isa nanti adalah di Babel. Uniknya, orang Israel itu bukan nggak membaca mereka. Mereka baca tentang hadis bahwa pohon yang akan berpihak pada mereka, pohon qarqad. Anehnya, mereka malah nanamin pohon qarqad banyak-banyak, bukan malah beriman dengan hadis Nabi, tapi mengimani di bagian sisi yang lain dia cara melihat. Begitu juga dengan Babelot. Babelot itu mereka yakini di sini Mesiah Dajjal bisa selamat dari bahaya antikris yang akan menghabisinya. Mereka bangunkan gerbangnya. Justru di gerbang itu mereka dibunuh, ya. Si Dajjalnya dibunuh. Nabi Isa nunggu di sana, mati. Setelah itu Nabi Isa kembali ke Imam Mahdi masih di sini. Imam Mahdi masih di sini dengan membawa lumuran tombak yang berlumuran darah tadi. Apa kata Nabi Isa? Dajjal telah terbunuh, ya, sudah saya habisi. Kaum muslimin takbir. Nah, saat itu orang-orang Yahudi yang bersembunyi di mana-mana, satu instruksi saja Nabi Isa, Imam Mahdi, habisi semua orang Yahudi. Yang Aywa, itu dia hadisnya. Tidak akan terjadi kiamat sampai kamu memerangi orang Yahudi, sampai mereka lari kemana saja mereka sembunyi. Fayaqulul hajar, ya muslim hada Yahudiyun ta'awarai ta'ala faqtulhu. Allah izinkan bumi saat itu bicara, batu, pohon, dinding, apa saja berbicara, di mana saja Yahudi sembunyi. Dan itu Yahudi seluruh dunia, bukan hanya Yahudi yang ada di sini saja, di mana saja, ya. Yahudi yang ada di seluruh Suriah, Yahudi yang di mana saja, batu bicara, pohon bicara. Yang terbanyak mereka memang ada di Palestina. Nah, apalagi memang sudah ada puluhan juta batang pohon yang sengaja ditanam sebagai syarat menjadi Perdana Menteri di Israel itu. Syarat jadi Perdana Menteri harus nanam pohon. Ya, pohon itu pohon qarqad. Nah, satu Perdana Menteri itu ada yang 5 juta nanam, ada yang berapa mereka sanggup gitu kan. Ini keren banget. Dan mereka sekarang sudah meyakini nggak akan apa-apa kalau terjadi perang apapun, pohon ini akan menjadi pelindung kita. Ya, ini saya malah ingin nanya, saat itu kan Dajjal itu kan diikuti oleh Yahudi Isfahan. Iya. Nah itu bagaimana itu pada saat itu? Masya Allah, di majalah Asy-Syarqil Awsat, Ustaz Bizaro, kita ada baca bahwa bahkan sudah ada fotonya di situ malah. Sudah ada 70.000 pemuda dan laki-laki Yahudi dengan pakaian keagamaan resmi. Ya, pakaian keagamaan resmi, dan mereka sudah menyiapkan pedang. Anehnya kenapa mereka buat pedang di zaman yang begitu canggih? Kata mereka inilah pasukan Mesiah Dajjal. Dan mereka sudah persiapkan. Tempatnya di mana? Ditunjukkan di buku Asy-Syarqil Awsat, di majalah itu, bahwa ini adalah di Asfahan. Ibu kota pertama daripada Iran ya, sebelum pindah ke Teheran. Sekarang 86% penduduk di Isfahan itu sudah diisi oleh Yahudi. Ada Muslim Ahlussunnah wal Jamaah, ada juga Syiah.
Jadi Tapi katanya Ustaz, kemarin pas lagi perang Iran sama Israel serang-serangan itu, ya, kabarnya banyak mata-mata Yahudi, intel Yahudi di situ. Ustaz. Iya, infonya intelijen Yahudi intelijen Israel yang berasal dari Isfahan itu. iya. Saya juga dengan ini makin nyata ya bahwa awalnya sih dulu mereka memang mesra-mesraan. Awalnya mereka memang saling punya deal-dealan ya. Di depan seolah musuhan, di belakang mereka saling punya rencana untuk habisi Islam kaum muslimin dan agar pernah bangkit. Tapi karena akhir-akhir ini ada semacam miss juga di kalangan mereka, pada akhirnya merasa agak tersakiti. Iran betul-betul membalas, ya betul-betul menyerang. Pada akhirnya mereka tarahum jami'an wa qulubuhum syatta. Ujung-ujungnya ke situ. Kalau lihat mereka kayaknya kompak, padahal hati mereka saling bermusuhan. Dan itu Allah perlihatkan sekarang. Alhamdulillah ya. Walaupun awalnya mereka itu saling bermusuhan. Mungkin ada nyeselnya juga Iran ini. Kemarin kan terjadi penangkapan besar-besaran kan kepada intelijen Mossad yang ada di Iran. Karena intelijen Mossad ini memang benar-benaran dia bunuh beneran gitu, ngancurin beneran. Semuanya dihabisi dan semuanya dibongkar. Ya, ini menjadikan Iran dilema ya kondisinya. Nah, Isfahan kita kembali ya. Sekarang ini sudah menjadi markas Yahudi. Di seluruh Iran markas mereka terbesar itu di sana. Ya, gimana sekarang Iran mengusir mereka? Kan nggak mungkin juga. Ya. Ada yang nanyanya gini, bisa nggak Nabi Isa dipercepat turun ke bumi katanya Ustaz? Nah, dia one at the time ya. Masing-masing itu ada jadwalnya, ada waktunya. Nabi Isa alaihissalam bagaimana dia akan disuruh turun kalau memang belum waktunya. Kami mengibaratkan ibarat buah ya. Sebelum waktunya jatuh dia nggak akan jatuh. Persis dengan proses kelahiran. Kalau dengan paksa dengan cara operasi mungkin bisa. Tapi kalau ini di zaman tidak ada lagi teknologi dan tidak ada cara untuk menyuruh Nabi Isa turun kecuali setelah Dajjal keluar. Jadi urutannya udah jelas. Kalau Dajjal belum keluar, Nabi Isa tidak akan turun. Itu kuncinya. Kalau Nabi Isa turun, Dajjalnya belum keluar, berarti Nabi Muhammad sesat dalam menyampaikan berita, dan ini mustahil. Ya. Kalau Nabi Muhammad sesat menyampaikan berita, berarti di langit juga kacau menurunkan instruksi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urutannya itu sudah jelas. Sejelas urutan nomor 5 berapa? Setelah nomor 4. Nomor 4 kapan? Setelah nomor 3. Ibaratnya gitu. Hari Senin kapan? Setelah hari Ahad. Jadi nggak boleh tiba-tiba dari Jumat langsung ke Senin. Yang nggak bisa. Harus ikuti jadwal itu. Dan itu sunnatullah yang tidak mungkin bisa dibantah, dirubah oleh apapun, oleh siapapun. Oh ya, ini ada pertanyaan juga. Berapa lama Nabi Isa berada di bumi ya? Nabi Isa nanti berada di bumi menurut Rasulullah SAW hanya lebih kurang 7 tahun saja. Ini di sebuah hadis ya. Di hadis lain Nabi mengatakan 40 tahun. Nah, yang benar mana ini? 7 tahun atau 40 tahun? Dua-duanya ada hadisnya. Gimana Mas Ria? Gimana Saudara? Sebenarnya sederhana. Ternyata di hadis yang lain Nabi mengatakan Isa alaihissalam diangkat oleh Allah di usia 33 tahun. Di usia 30 tahun. Nanti kata Rasul dia turun kembali di usia itu. Di usia 30 tahun. Jadi mesin waktu untuk Nabi Isa di-off-kan di langit sana, di langit dunia. Nanti dia turun di usia 33 tahun lagi. Nah, ketika ketemu hadis Nabi mengatakan dia hidup di bumi selama 40 tahun. Berarti masuk 7 tahun. Jadi ketika Nabi mengatakan setelah turun dia 7 tahun lalu meninggal dunia. Kemudian cocok nggak dengan yang tadi? Cocok banget ya. Ketika dia diangkat di usia 33 nanti turun ketiga di dunia dia 7 tahun. Digenapkan jadi 40 tahun. Dia meninggal di usia 40 tahun, berarti hidupnya di bumi adalah 40 tahun. Nah, jadi masuk ya. Kalau begitu, jelas sudah berapa lama Nabi Isa ada di bumi, sejak dia lahir sampai dia meninggal 40 tahun. Total gitu ya, totalnya. Mungkin begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, oh ya, sempat-sempatnya Nabi Isa nanti menikah dulu, Mas Ria. Menikah dia. Tapi qadarullah enggak dengan orang Sunda ya. Enggak dengan orang Sumatera Barat. Orang Payakumbuh enggak ada rezeki kita. Jadi kata Rasulullah Nabi Isa itu menikah dengan muslimah dari Arab. Bakal punya anak nggak? Itu yang kita nggak dengar, nggak ada satupun riwayat, nggak ada satupun dalil hadis apakah dia punya anak atau tidak. Tapi dipastikan Nabi Isa tetap menjalani proses hidup manusia. Itu menunjukkan apa? Satu lagi memastikan bahwa Nabi itu manusia. Dia butuh kepada istri, dia butuh penyaluran biologisnya, dan bisa jadi dia punya anak, punya keluarga dan sebagainya. Tapi nggak tahu nih yang mana duluan. Apakah Nabi Isa duluan meninggal dunia baru Imam Mahdi, atau Imam Mahdi dulu baru Nabi Isa? Yang jelas ketika dia turun nanti statusnya bukan lagi sebagai Nabi.
Itu Sabzaro. Iya. Karena itu- kata Dan itu mereka emang ketika menikah dan sampai meninggalnya Nabi Isa dan Imam Mahdi emang masih di Damaskus ini di Ya. Damaskus. ya di sini. Di sini pusat mereka memimpin dunia kembali itu di sini. Di Syam ya, Ustaz. Syam. Ini negeri akhir zaman dan uniknya para ulama di sini, ketika saya temui mereka juga apa yang kita kaji sekarang itu menjadi kajian serius mereka. Bahkan mereka sekarang termasuk pemerintahan yang ada sekarang ini sudah mulai mempersiapkan komponen-komponen hukum ya, perangkat-perangkat hukum bagaimana menyambut para pendatang yang pasti akan banyak kemari. Itu udah bahasa mereka. Dan mereka sadar kalau bakal ini. Ya, semuanya orang para ulamanya di sini pusatnya. Sekarang Mas Surya, ulama-ulama besar Suriah, Suriah ini sejak kemenangan didapat oleh Ahlussunnah wal Jamaah, pemerintahan baru terwujud, ulama-ulamanya pada kembali. Padahal mereka udah sukses membangun sekolah, membangun bisnis, membangun apa. Tapi sekarang pada kembali mulai dari nol hidup mereka. Nggak apa-apa. Kami yakinilah negeri di mana kita harus persiapkan segala satu ini jadi Ansor. Karena muhajirinnya akan banyak berdatangan. Ini keren banget. Mereka tidak peduli hidup mereka apa, pekerjaan mereka apa. Pokoknya kita akan kembali ke negeri di mana di sini adalah pusat di mana Nabi mewasiatkan agar orang terbaik kembali masuk ke dalam. Berarti mereka mempersiapkan diri mereka sebagai ansor Pasti. dengan sadar. Mereka udah ngomong begitu loh. Dengan sadar. Iya. Ini- Ini menarik dan itu akan dilakukan oleh pemerintah. Ulama kan kita tahu bagaimana Ahmad Syara ini sekarang dia sangat rapat dan sangat memuliakan apapun penjelasan daripada alim ulamanya. Sangat dekat beliau. Apa aja sedikit dia tanya ulama. Apa sedikit dia tanya ulama ya. Kalau udah kayak gini kira karakter pemimpinnya ini luar biasa. Langkah ini. Nanti apakah ini sebuah undangan buat semua orang, semua kaum muslim untuk datang ke Syam? Kalau dalam bahasa hadis Qudsi, hadisnya Sahih riwayat Muslim yang menceritakan hadis adalah Muadz bin Jabal, itu aku akan masukkan. Jadi bahasanya bahasa Allah itu ya. Aku akan masukkan ke dalam wahai Syam hamba-hamba pilihanku yang terbaik. Hamba-hamba pilihanku yang terbaik. Mungkin saja ada orang punya niat, tapi menurut Allah dia belum hamba terbaik. Apakah dia sudah punya dana, dia sudah punya harta semacamnya, di mata Allah bisa jadi dia sudah memiliki kontribusi yang besar untuk Islam. Dia sudah memiliki amalan-amalan yang hebat menurut Allah dalam Islam. Kalau orang biasa menganggap aku orang biasa aja, aku bisa masuk di situ. Ya, tapi menurut Allah dia sudah luar biasa. Akhirnya Allah SWT undang dia. Dan ingat, bumi Syam ini kayak rahim perempuan. Bumi Syam ini kayak rahim perempuan. Artinya berapapun masuk dia akan tetap melebar. Dia akan tetap menakluk. Makanya disebut dengan ardul mahsyar wal mansyar. Ardul mahsyar wal mansyar. Maksudnya apa? Bumi tempat orang-orang beriman berkumpul. Di sini dia. Wal mansyar, nanti di akhirat di sini pula orang-orang akan menyebar. Keluar dia dan kemudian masuk pergi ke padang mahsyar. Kalau Buya sendiri mungkin terakhir nih, Buya ada rencana mau beli tanah di sini nggak Buya? Ya, ini Apa mau menetap kalau di sini? Buya sendiri punya plan ya. Plan A, plan B, plan C. Semuanya harus jalan. Plan A yaitu seluruh bumi Syam menjadi prioritas Buya untuk diminta kepada Allah. Izinkan hamba ya Allah tinggal di salah satu tempat dari bumimu di bumi Syam. Mau di Palestina, mau di Damaskus, Suriah, dan sebagainya. Buya mintalah pada Allah. Apakah Yordania atau Lebanon. Tapi sejauh ini yang menjadi prioritas yang terpikir dalam hati itu ya kalau nggak Palestina atau di Suriah. Suriahnya adalah Damaskus atau sekitarnya. Nah setelah dikaji dalam buku ensiklopedia akhir zaman di halaman 600-an berapa itu ya, ada hadis khusus Nabi menyarankan umatnya tempat teraman ketika semua kekacauan muka bumi terjadi itu adanya di Ghutah. Ghutah itu adalah tempat yang teraman, tempat terkuat di akhir zaman. Ghutah itu adalah di bagian Damaskus juga. Gitu. Maka kemarin 2 malam yang lalu kami jumpa dengan petinggi-petinggi yang buat acara terbesar internasional kemarin. Kita jumpa dengan orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 disambut Mbak tamu kerajaan ya, luar biasa. Viral kabarnya di Suriah ini. Oh iya. Kedatangan kita itu. Yang beliau mengatakan kalau ada niat kami sarankan ke Ghutah. Mereka juga nyarankan begitu. Kalau ada niat kami sarankan ke Ghutah. Nah kita coba jalan-jalan, main-main nanti ke sana. Iya. Kalau ada rezeki kita ke sana nanti. Insyaallah, Ustaz. Sabzaro. Mumpung ada di sini. Iya. Ya, adapun sanggup beli atau tidak, kalau beli kayaknya kita mungkin agak mikir sekian kali. Tapi menarik kalau kita pengen tinggal di Ghutah dan pengen hidup di sana. Ya. Tapi di Ghutah ini juga menjadi salah satu tempat yang dibom
gentong, birmil, dan juga dikasih bom racun juga sama rezim Surya sebelumnya. Itu mengerikan juga. Di mana? Dia ada Ghutah Timur, ada Ghutah Barat. Syarqiyah. Nah, Ghutah Syarqiyah, ada Ghutah Gharbiyah. Nah, kita mau lihat nih, Ghutah yang mana yang dimaksud. Ketika Nabi mengatakan begitu, tentu Nabi nggak akan sembarangan juga ya menyampaikan pesan. Saya berharap seperti kata Pak Dubes kita kemarin, kemana-kemana kita bergerak, bagusnya dengan orang tempatan, khususnya dengan orang pemerintahan. Nah, kami sudah dapat janji nih, kalau Mas Surya ikut, ayo. Kita udah dapat janji, kalau kita mau lihat tanah, orang pemerintahan langsung akan dampingi kita. Kalau memang iya nih, keren banget. Yang menyambut kami di malam hari, 2 malam yang lalu itu, akan ikut dampingi kita hari ini. Bismillah ya. Mudah-mudahan sekali lagi ada rezeki kita dikasih Allah sepotong tanah di sini. Amin. Oke, teman-teman, berikut tadi live kita dengan Buya dan juga tim Tom Podcast ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan ya rencana kita untuk bisa punya tempat atau punya peran atau bahkan ya cuma masih minal peran dalam agama ini ya di Allah SWT. Amin ya Allah. Ya Rabb. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.